Beberapa orang terlihat masih berlalu lalang. Mereka semua terlihat asing. Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Aku hanya menyusuri jalan, tidak tahu arah dan tujuan. Yang pasti, aku harus berjalan sangat jauh untuk menghindari mereka. Beberapa orang terlihat menatapku. Mungkin aku terlihat aneh, apalagi aku berjalan tertatih-tatih. Aku harus meminta bantuan pada orang lain, tapi pada siapa? Aku memang sudah bisa bicara bahasa yang digunakan di Taiwan, meskipun belum terlalu lancar. Aku berpikir, sepertinya aku harus pergi ke gedung kedutaan besar Indonesia untuk luar negeri atau menghubungi agensi. Tapi di mana letaknya? Aku tidak tahu. Mungkin sekarang yang aku harus lakukan sekarang adalah berjalan dulu menjauh dari tempat majikanku dan bersembunyi agar mereka tidak menemukanku. Tak terasa, sudah pagi. Sepertinya aku sudah berjalan cukup jauh meski dengan langkah kaki lambat. Aku memperhatikan beberapa orang yang berlalu lalang. Kalau ada orang yang terlihat baik, barulah aku bertanya. Ketika aku sedang berdiri, aku melihat seorang ibu-ibu dengan anaknya sedang berjalan. Aku menghampirinya, namun belum sempat aku menyapa mereka, langsung menghindar. Mungkin aku terlihat aneh. Aku berhenti berjalan karena lelah. Aku tidak tahu berada di mana sekarang. Kemanakah aku harus pergi? Lalu aku melihat seorang wanita, mungkin usianya masih 23 tahun. Aku menghampirinya. Awalnya dia seperti ingin menghindariku, tapi aku langsung memohon. Maaf, saya mau bertanya, apa kamu tahu kantor kedutaan besar Indonesia ada di mana? Tanyaku. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi begitu saja. Aku harap ini hanyalah mimpi buruk. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Lalu aku bertemu dengan laki-laki paruh baya. Mungkin dia bisa membantuku. Aku mendekatinya dan menanyakan tentang kedutaan besar Indonesia. Dia mengatakan bahwa itu masih jauh dari sini. Aku harus bagaimana sekarang? Apakah ada orang yang akan mengantarkan aku ke sana? Aku lelah sekali. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, umurnya masih muda. Dia bertanya padaku, "Maaf, kamu kenapa? Apa ada masalah?" Tanyanya padaku. Aku senang tiada terkira akhirnya ada orang yang mau berbicara padaku. Iya, aku orang Indonesia. Aku butuh bantuan. Apa kamu tahu kedutaan besar Indonesia di mana? Tanyaku. Dia berkata bahwa masih jauh dan harus menggunakan transportasi dari sini. Aku semakin bingung karena aku tidak membawa uang sepeser pun. Tolong saya butuh bantuan. Saya tidak punya uang. Saya harus ke sana. Bisakah kamu mengantar saya ke sana? Aku memohon. Mungkin karena kasihan, akhirnya laki-laki itu bersedia membantuku. Aku pergi bersama dia menggunakan mobil. Aku sedikit lega. Akhirnya aku bisa pergi mencari bantuan. Mudah-mudahan saja aku bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Setidaknya sekarang aku mempunyai sedikit harapan. Di sepanjang perjalanan kami hanya terdiam. Setelah sekitar 1 jam kurang perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat yang dituju.
Dia mengantarkan aku turun dari mobil. "Apa kamu bekerja di sini?" tanyanya. "Iya, saya bekerja di sini. Saya mendapat masalah. Saya ingin pulang ke negara asal saya," kataku. Sesudah turun dari mobil, dia kemudian kembali pergi entah kemana. Tidak lupa aku mengucapkan terima kasih. Karena senang, aku sampai lupa menanyakan namanya. Tapi siapapun dia, semoga Tuhan membalas kebaikannya. Ketika aku ingin menyeberang karena gedungnya ada di seberang, aku tidak sengaja melihat Tuan Lee dan Tina di depan pintu. Aku terkejut bukan main. Aku tidak jadi pergi ke sana dan mencoba berlari sebelum mereka melihat dan menemukanku. Sepertinya mereka ke sana untuk mencariku. Kemanakah aku harus bersembunyi? Aku harus pergi kemana lagi?